Kerajaan Daha. Hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memiliki dua orang putri yang bernama Candrakirana dan Galuh Ajeng. Suatu hari raja ingin menjodohkan Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dan dengan bantuan ibunya, Dewi Sekar, mereka meminta penyihir mengutuk Kirana menjadi keong mas. Namun dengan kegigihan Raden Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Alkisah di daerah Jawa Timur tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Candrakirana. Suatu hari, raja memberitahu pada putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Sampaikan pada kalian bahwa kita Raden Inu Kertapati dari Raja Kahuripan akan datang kemari. Kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah dengan Raden Inu akan menikahkan salah satu putri kami. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kita sepakat akan menikahkan Candrakirana dengan Raden Inu. Terima kasih, Ayah. Aku sangat bahagia karena pernikahan adalah impianku sejak kecil. Kalau begitu, baiklah kita. Kalau begitu memang tidak salah saya mengambilmu sebagai calon istri Raden Inu. Kalau gitu kita Baiklah, Ayah. Setelah tahu bahwa Candrakirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dia meminta agar nenek sihir itu menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh dan menyihir Candrakirana menjadi keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Permisi, apakah ada orang di sini? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin Candrakirana dengan Raden Inu pertunangannya dibatalkan. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lalu kamu ingin aku melakukan apa, Kirana? Menyihirnya? Sihir apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Candrakirana menderita. Jika aku menyihirnya di istana, pasti akan ketahuan oleh Baginda Raja. Benar juga pahami. Ayahanda pasti bakal curiga jika mengetahui hal ini. Ya sudah, akan aku cari akal supaya Candrakirana bisa keluar dari kerajaan. Ini langsung ke ibadah. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untukmu. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Ya, Putri Galuh pun memihak adiknya sehingga diusir dari istana. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candrakirana dan Raden Inu. tidak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan. Jangan pernah begitu, Nara. Oh iya, di mana Candrakirana? Dari tadi tak kulihat para sajinya. Iya, di mana calon permaisuriku? Menjelaskan masalah. Apa yang terjadi dengan Candrakirana? Candrakirana telah melakukan kesalahan di hari kami. Candrakirana telah melakukan kesalahan yang memalukan kerajaan. Raden Inu pasti akan mendapatkan permaisuri yang lebih baik dari ini. Kesalahan apa? Candrakirana telah memalukan nama kerajaan.
Inu, berarti kau telah melanggar perjanjian itu. Tapi bagaimana lagi cara kami seperti ini? Ya sudah, saya sarankan saja kepada Raden Inu untuk memilih Galuh Ajeng atau Aku hanya mencintai. Aku akan menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Ya sayang, tapi ibu selalu menyertaimu. Tapi ibu tidak ingin kau pergi sendirian. Baik ibu, terima kasih. Baginda, Ananda mohon untuk mencari Chandra Kirana. baiklah, terserah kamu saja. Merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu kehinaan bagi kerajaan kami. Bukan maksud saya itu, Ratu. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana, apa kamu wah Kirana? Siapa kamu mengatakan kepadamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang telah menyuruhku untuk menyihirmu. Enggak, lu tidak mungkin. Pasti kau berbohong. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Tapi kenapa Galuh melakukan itu? Sudahlah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Keong olah handsome prajurit cewek-cewek adilah keong. Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek. Raden. Kau sudah tadi mengingkari kita. Apakah jangan-jangan ini kepada burung? Itu hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda. Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu aku akan membawamu ke desa dadakan. Kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Tidak bisa tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Raden, apakah kita akan mempercayai Raden, apakah kita akan mempercayai gagakan itu? Sebenarnya aku juga ragu. Tapi sepertinya burung gagak itu tidak berniat jahat. Jikalau berniat jahat, apa untungnya? Sudah, jika menurut Raden seperti itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dadapan. Di perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan, ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong saya. Lihat Raden, sepertinya di depan ada seseorang. Iya benar. Belum mana? Sudah beberapa hari kakek tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Oh iya mana? Ini kayak ada sedikit makanan. Terima kasih. Apakah kau sedang mencari Kirana? Jangan engkau mengikuti arahan penglihatan itu. Dia adalah jelmaannya yang sihir. Apa yang harus kita lakukan, Kek? Kamu ikutilah sungai. Di situ ada jalan ke sebelah situ ada sungai. Kamu ikuti aliran sungai itu. Nanti kamu akan menemukan desa dadakan. Terima kasih, Kek. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Pergilah hati-hati. Lalu terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah di perjalanan ia menemukan seorang keong yang berwarna emas. Dan dibawahlah keong emas tersebut ke rumah untuk dimasak. Yang ini aku tidak mendapatkan satu pun ikan. Wah, apa ini? Oh, ternyata keong. Akan aku bawa buat aku makan nanti. Setelah beberapa saat sampailah nenek di rumahnya.
dan ditaruhlah keong emas itu di dalam kendi. Kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali nenek itu, harus makan saja dia harus mencarikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Tiba-tiba nenek datang dan terkejut. Hai putri cantik, siapa kamu? Senang nek, aku Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu. Kasihan sekali kamu nak. Ya udah, kamu boleh tinggal di sini sementara. Terima kasih nek. Ya udah, nenek bantu memasak ya. Chandra Kirana dan nenek akhirnya memasak bersama. Setelah mengikuti petunjukan arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa dadakan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Itu kok kamu Chandra Kirana? Ceritanya panjang. Silakan masuk. Siapa dia Chandra Kirana? Dia adalah Raden Inu, nek, yang aku ceritakan waktu itu. Apa yang kau ingin bicarakan denganku, Raden Inu? Begini Kirana, aku sudah berhasil mencarimu. Ayahmu sudah menunggumu di kerajaan. Mari kita kembali ke kerajaan. Tapi aku kasihan, nenek tinggal sendirian. Tidak apa-apa. Chandra Kirana, kamu pasti merindukan keluarga kamu. Begini saja nenek ikut bersama kami karena nenek sudah berjasa kepada Kirana. Tapi bagaimana dengan rumah saya, Raden? Tenang saja semua keperluan kami tanggung. Ya udah, aku akan ikut. Ya udah, aku akan mengikuti kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, ia sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencananya terbongkar. Kirana, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan mendobrak pintu ini. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Apakah kau mengikutiku? Aku tahu kau sengaja melakukan ini kepada Kirana agar aku tidak bertunangan dengan Kirana. Terserah kamu berbuat apa, yang penting bukan aku pelakunya. Bohong, aku mendengar sendiri bahwa nenek sihir itu disuruh untuk menyihirku. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan dan terperosok ke dalam jurang dan akhirnya meninggal. Janganlah engkau merasa iri terhadap apa yang dimiliki seseorang. Karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Terima kasih Bunda, saya sudah menemukan tempat permaisuri.